Shalom, selamat berjumpa Kontekstual Bible Reading sampai Hakim-Hakim pasal 4 hari ini. Hakim-Hakim pasal 4. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma, Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan, Allah Israel, memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama dengan Barak ke Kades. Barak mengarahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kades, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu, telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbantin di Zaanaim yang dekat Kedes. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju ke depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara-tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin, raja Hasor, dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silahkan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakkannya patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan, di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Kita sampai di Hakim-Hakim pasal 4
di Hakim-Hakim pasal 3 kita melihat ada hakim-hakim bernama Otniel, Ehud, Samgar, dan ciri-ciri di kitab Hakim-Hakim sistematikanya kalau kita melihat narasi ini dimulai dengan pemimpin yang lama mati. Ehud ini mati, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lagi dan berputar ini. Ya, pemimpinnya mati, orang Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan, dan terlihat di sini 20 tahun ditindas oleh Yabin ini, ya, orang Kanaan, raja Kanaan ini. Dan setelah ditindas, menderita, orang Israel kembali lagi berseru-seru kepada Tuhan, berseru-seru mohon pertolongan Tuhan, karena orang Israel telah melakukan yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan memakai para hakim, tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan. Di pasal 4 ini kita melihat ada seorang nabiah dan dipakai Tuhan sebagai hakim, namanya Deborah. Deborah ini muncul di pasal 4 dan pasal 5 dan seterusnya. Kita akan melihat kisah tentang Deborah. Deborah seorang nabiah maka dapat perintah Tuhan. Kita lihat dalam keadaan Israel ditindas orang Kanaan, Yabin rajanya ini, bagaimana Allah melakukan yang baik untuk umatnya. Lewat Deborah Allah memerintahkan demikian. Ya, Tuhan berfirman, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan Barak ini, majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau, dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya, pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jadi firman Tuhannya jelas, ada Barak ini akan memimpin 10.000 pasukan Israel untuk melawan Sisera, dan Tuhan sudah berjanji lewat nabiah Deborah ini akan menyerahkan Sisera dengan pasukan-pasukannya, dengan kereta-keretanya. Tetapi jawab Barak kepada Deborah, jawabannya demikian, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Ini seorang yang ditunjuk Allah sebagai pemimpin, panglima untuk perang Israel lawan Sisera ini. Jawabannya, kalau Deborah seorang nabiah maju, aku maju. Kalau tidak, aku tidak maju. Nah, ini seorang pemimpin dengan jawaban demikian, ini perlu dipertanyakan mengapa Barak ini menjawab seperti itu. Kita bisa melihat interpretasinya. Yang pertama, jelas dia tidak beriman pada Tuhan dan tidak taat pada Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Barak, mestinya dia beriman bahwa dia kalau maju pun Allah akan memberi kemenangan, Allah memberi kehormatan sebagai panglima, sebagai pemimpin, dan mestinya dia taat. Tapi kenapa dia tanya pada nabiah Deborah, kalau kamu maju, aku maju, tidak maju, aku tidak maju. Nah, kemungkinan kedua, Barak meragukan apa yang dikatakan oleh Deborah. Apa betul ini Deborah katakan yang dari Tuhan akan membawa kemenangan?
Dan ketika ya dia takut, perlu teman. Ya kita lihat perlu tim dalam peperangan, tapi yang diminta ini Deborah suruh maju. Dan apa jawab Deborah?